Baik, bagaimana kabarnya Bu pada sore hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, sebelumnya kami ucapkan ahlan wa sahlan fi hudurikun. Selamat datang kepada ibu-ibu yang Masya Allah luar biasa. Pertemuan ini adalah pertemuan virtual perdana kita ya, di program Tahsin Metode Umi Quran Tazkiyah. Nah, selamat datang kepada ibu semua. Dan sebelum kita mulai, insya Allah perdana gini kita kenalan dulu ya. Karena tak kenal, ta'aruf Bu ya. Tak kenal maka saling kenalan. Baik, itu pertama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Abdul Karim. Tadi sudah disinggung di grup ya. Dan ibu-ibu mungkin sudah memperkenalkan diri Bu ya di grup. Ada yang belum memperkenalkan diri di sini? Sudah ya? Nah, saya asalnya dari Aceh Bu. Saya lihat di grup tidak ada yang dari Aceh. Saya dari Aceh. Ibu tahu Aceh Bu ya? Di Sumatera ya, Sumatera Utara. Nah, alhamdulillah saya bergabung dengan Ustaz Amin di Jawa Barat, Sukabumi. Ya. Kalau nanti saya akan membersama ibu-ibu semua dalam program tahsin yang memperbaiki bacaan Al-Quran ini. Nah, mungkin itu perkenalannya. Nah, selanjutnya mungkin kita tidak perkenalan sesama ibu ya. Kita nanti silaturahimnya di grup saja Bu ya, biar grupnya rame ya. Masya Allah. Jangan sungkan untuk bertanya, silakan kalau mau japri juga boleh ya. Karena memang kita buka pertanyaan seputar apapun itu dan di grup kita ramekan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi ajang silaturahim kita bersama dan memperkuat hubungan kita sesama muslim dan muslimah dalam hubungan Al-Quran. Karena perlu ibu ketahui ini motivasi saya Bu dalam mempelajari Quran itu, apa kata ulama? Kullu syai' yartabitu bil Quran yusbihu ajim. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran itu pasti mulia Bu. Nah, maka ibu-ibu yang berkumpul di forum ini insya Allah dimuliakan Allah SWT. Dengan sebab apa? Amin. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, sebelum kita mulai, saya akan sedikit membahas tentang roadmap pembelajaran. Pembelajaran kita ke depan seperti apa saja yang akan kita pelajari. Nah, begitu Bu ya. Namun sebelum itu, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Ini ibu-ibu ini sudah mempunyai rancangan sendiri nggak? Kira-kira mengikuti tahsin metode Rumah Quran Tazkiyah ini, targetnya apa gitu? Tujuannya apa? Dan pengen selesai tahsin itu berapa bulan? Sudah ada gambaran seperti itu nggak Bu sebelumnya? Boleh menjawab siapapun? Ada yang pengen target selesai bisa baca Quran 1 tahun gitu Bu? Ada? Atau 6 bulan? Ada? Halo Ibu? Nggak apa-apa, sementara dibuka juga audionya, nggak apa-apa. Saling menjawab. Saya akan lempar pertanyaan, Ibu bisa menjawab pertanyaan dari saya. Atau mengalirnya saja Bu? Ya, mudah-mudahan saya bisa belajar Quran. Gitu ya. Masya Allah. Nah, saya rasa ini bertarget Bu ya. Oke, tidak apa-apa. Baik. Nah, roadmap pembelajaran kita insya Allah. Nah, kami telah mengirim doa dan juga materi perdana ya, makharijul huruf. Nah, insya Allah kita akan di pertemuan ini ya, kita akan menyelesaikan PowerPoint atau istilahnya makharijul huruf, di situ kan temanya. Di dalamnya itu akan ada sekilas ya pertanyaan why, kenapa kita harus mempelajari tahsin. Yang kedua, apa dampak bagi orang-orang yang salah baca. Nah, itu. Dan yang ketiga, nah ini yang terpenting Bu, terpenting dari yang terpenting. Keutamaannya di sini. Apa itu? Keutamaan, tujuan, manfaat, apa urgensi mempelajari Al-Quran itu seperti apa?
bagaimana orang yang menghafalnya, bagaimana orang yang membacanya, memahaminya, mengamalkannya, mendakwakannya, atau menjadi keluarga ahli Quran itu apa sih yang didapat gitu. Nah, itu kita akan bahas di sana insya Allah. Dan selanjutnya baru inti poinnya kita akan mengenal makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Paham Bu ya? Nah, setelah selesai nanti itu ya. Nah, mudah-mudahan bab itu kita selesaikan dalam cepat kalau kita pengen membaca Quran dengan cepat gitu. Nah, kita akan belajar tahsinnya. Tahsin metode umi ya. Yaitu jilid pertama dewasa tentunya karena ibu udah dewasa ya. Jilid kedua ya, terus jilid 3, terus ada namanya gorib ya, bahasa-bahasa di Al-Quran yang aneh tidak sesuai dengan kaidah, cara membacanya seperti apa akan kita bahas di sana. Dan yang terakhir kita akan mengenal sedikit tajwid di sana. Baru nanti kita tes bacaan Al-Qur'annya. Kalau sudah lulus, nah boleh Ibu silakan nambah program tentang tahfidnya. Karena tujuan kita bisa baca Quran, pengen menghafal Quran Bu ya. Ada yang sini pengen jadi ahli Quran 30 juz? Coba Bu. Siapa ya? Insya Allah semuanya Bu. Ya? Masya Allah Bu ini ya, Masya Allah. Nah begitu Bu. Nah baik, kita akan mulai perdananya, program pertamanya. Nah sebelum itu ada teknisnya yang ingin saya sampaikan. Ya, yang pertama itu pembukaan namanya. Nah pembukaan itu ada salam, tanya kabar, terus jargon atau moto metode umi, dan yang terakhir itu ada doa. Nah, kita akan berdoa bersama. Kami sudah kirimkan file doanya. Nah, pertama tadi salam ya. Salam seperti biasa saya menjawab salam, ibu-ibu. Saya mengucapkan salam, ibu-ibu menjawab salam gitu. Nah, yang kedua tanya kabar. Nah, tanya kabar ini jawabannya pengen kami standarkan. Karena kehebatan metode umi itu Ibu, dia memiliki standar ya, berbasis mutu gitu. Nah, jadi jawabannya pertanyaan juga harus standar. Ketika ibu-ibu bercita-cita ingin mengajar, nanti bisa ini jawaban ini dibawa ke lembaganya ibu-ibu. Begitu Bu ya. Oke, kita coba ya. Ketika saya bertanya bagaimana kabarnya pada sore hari ini, ibu-ibu menjawab dengan gerakan. Jawabannya seperti ini. Alhamdulillah. Begini ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa nih. Ibu. Luar biasa. Allahu Akbar. Bisa Bu? Bisa ya? Masya Allah. Oke, siap. Saya coba dulu ya. Kita tes dulu. Bagaimana kabarnya ibu-ibu pada sore hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sementara ini nggak apa-apa Bu. Suaranya di mute dulu. Nggak usah di mute terus di unmute. Nggak apa-apa. Karena nanti akan ada pertanyaan kabar ya. Saling jawab gitu. Jadi komunikasi kita itu dua arah. Komunikasi dua arah. Nah, selanjutnya saya akan mengatakan moto umi. Ketika saya mengatakan moto umi, jawabannya mudah. Ya, seperti ini. Mudah, menyenangkan. Nah, seperti ini menyenangkan, senyum bersodan, terus menyentuh hati. Gitu ya. Nah, kenapa mudah? Karena metode umi ini Bu didesain ya mudah dipelajari oleh santri, mahasiswa, siswa ya. Dan mudah diajarkan oleh seorang guru. Dan juga ini insya Allah mudah diimplementasikan ke lembaga sekolah formal maupun non formal. Nah, jadi ibu-ibu punya lembaga yang non formal, TPQ, misal TPA, nah itu bisa diaplikasikan. Dan ternyata metode ini di hampir seluruh Indonesia menggunakan metode ini. Nah, ini lagi populernya insya Allah. Nah, begitu ya. Paham Bu ya? Mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Masya Allah. Baik, kita coba ya. Moto umi. Mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Oh, nah, begitu. Sudah Bu ya, paham ya? Nah, selanjutnya doa. Nah, insya Allah kita akan berdoa bersama-sama dan sudah kami kirimkan. Sudah di-download Bu doanya? Sudah ya? Oke, baik. Saya akan share doanya.
Terlihat, Bu? Nah, terlihat ya? Nah, mudah-mudahan terlihat jelas. Baik. Nah, ketika berdoa ini pun ada sedikit adabnya, Bu, biar kita samakan. Nah, sebelum kita pimpin doa, maka saya akan mengatakan seperti ini, Bu. Sikap berdoa. Nah, ketika saya mengatakan sikap berdoa, dijawab tangan diangkat, tangannya diangkat, terus kepala ditundukkan. Jadi ditundukkan itu lihat layar saja ya. Nah, kalau di kami itu, di pesantren kami itu ada lagi, kita tambah, mata dipejamkan. Khawatir saya kalau mata dipejamkan, nanti ibu-ibu ketiduran nanti. Karena kan via online kan. Nah gitu, susah, nggak ada yang bangunin tiba-tiba loh. Kok udah tutup aja ini Zoom ya? Nah gitu. Jadi nggak perlu dipejamkan matanya. Dibuka saja. Gitu ya. Agar kita khusyuk gitu ya. Agar kita khusyuk karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Bu ya. Oke, baik. Kita akan baca ini secara bersama-sama. Ya, nanti Ibu bisa ikuti saja nadanya seperti apa. Dan insya Allah kami akan kirimkan bentuk videonya biar Ibu bisa membacanya dengan baik, terus mengikuti nadanya juga. Nah, insya Allah setelah forum ini akan kami kirimkan videonya. Baik, kita coba ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Gitu ya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli liwalidayka walil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Allah wa fathuhu qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah, mudah-mudahan dengan doa ini Allah mudahkan lisan kita untuk mengucapkan kalamnya. Allahumma amin. Baik, gitu ya. Amin. Amin, Bu. Nah, saya akan share materinya, Bu. Oke. Nah, terlihat, Bu, ya?
Nah, kita akan coba bahas pelan-pelan ya. Namun sebelum itu saya ingin bertanya, Ibu sebelumnya sudah pernah belajar Al-Quran, Bu? Coba, sudah ya? Coba Sudah. saya pengen tanya Ibu Dari Sri. Ibu Sri, Ibu sebelumnya sudah belajar Quran, Bu? Sudah. Sudah. Metode Umi apa metode lain, Bu? Metode biasa, Iqra. Iqra, Bu ya. Masya Allah. Jadi, Ya. ya, Bu. Jadi biar saya tahu nanti di mana batas kemampuan Ibu ya. Jadi kita akan coba pelan-pelan. Baik, Masya Allah, Bu. Sekarang Ibu Eni sudah pernah belajar Quran sebelumnya? Sudah, Ustadz. Dengan metode apa, Bu, kira-kira? Sama Oh, Iqra. ya? Masya Allah. Memang Pak, Iqra itu familiar ya. Dari dulu sampai sekarang memang ya. Ibumu apa nih? Muti ya? Ibu Muti Handayani. Halo Ibu. Saya sapa dulu. Afwan Ustadz, masih mahasiswa. Nah, ini panggilannya nih Ibu siapa ini, Ibu? Takutnya salah manggil saya. Halo Bu. Iya, gimana? Panggilannya Ibu siapa, Bu? Biasa dipanggil dengan panggilan apa, Bu? Oh, sinyal ya, Bu Muti ya. Oke, mungkin Ibu Hidayatus Solihah. Dengan panggilan Ibu siapa, Bu? Hadi aja, Ibu Hadi. Ibu Hadi ya. Masya Allah, Ibu Ya. Hadi. Nah, Ibu Hadi sebelumnya pernah belajar Quran, Bu? Jadi belajarnya itu bukan Iqra ya, tapi kalau orang Sunda mah dulu mah alif jabar A, Oh, alif gitu ya. JR, Oh, iya. alif PS. Jadi Oh, gitu ya. bukan fathah kasroh domah ya. Dieja ya, Jadi, dieja ya. Dengan cuman bahasa dulu Sunda. ya. Oh iya, saya dulu Jadi juga gitu di tadinya, Aceh. ini ya Ustadz mentok di logat ya. Kalau orang Sunda mah Oh, fakta iya. jadi pak gitu, gimana ya? Oh iya, nggak apa-apa, Oke. Bu. Semua Sama saya juga dari Sunda, Bu. Oh, iya, Masya Allah. Memang Lagi Sunda ini ini merantau di Tangerang. Oh, Iya. Tangerang Ibu ya? Bu Adi Tangerang. Iya. Kalau Ibu Iya. Eni? dari Sumedang, Ustadz. Oh, Sumedang. Dan nggak merantau, tetap di Sumedang. Ibu Sri? Dari mana, Bu? Dari Nganjuk. Dari Nganjuk, Nganjuk. ya? Ini panggilannya merantau benar ya? di- Panggilannya Ibu Sri? Iya. Benar? Iya. Oh, Iya. Masya Allah. Saya takut salah manggil ya. Nah, sekarang Ibu Indah Wulandari. Halo Ibu, Assalamualaikum. Ini wajahnya. Masya Allah. Ya, bentar. Ibu dari mana, Ibu? Saya dari Bogor. Bogor ya, Mas. Dari Bogor. Sebelumnya pernah belajar metode Umi, Bu? Atau metode apa gitu, Quran? Belum sih, saya cuma memang pernah belajar waktu itu, waktu kuliah juga sempat ikut mentoring ya gitu-gitu aja. Saya pastinya nggak yang fokus gitu belajar Quran. Oh, Masya Allah. Ya, baik, Bu. Nah, di Bogor juga itu ada Umda di Bogor. Nah, ada. Ada, Bu. Nah, Ibu siapa ya setelah itu? Ibu Mutari tadi ya? Bu Mutari sinyalnya ya, jadi kurang ini. Halo Ibu Mutari. Halo, Afwan sebelumnya ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih mahasiswa. Oh, mahasiswa ya? Oh, jadi saya Iya. manggilnya siapa ini? Mbak. Dari mana? Ini. Dari Waikanan, Lampung. Dari mana, Mbak? Dari Lampung, Waikanan. Lampung. Oh, kalau Lampung Iya. panggilannya kakak atau Mbak ya? Kakak. Kakak aja. Kakak ya. Jadi kakak apa ini? Kakak Handayani Mutri. Biasa panggil apa, Mbak? Kak. Biasa dipanggil Mutri. Mutri ya. Oh, Kak Mutri. Iya. Lampung ya. Oh, kalau saya di Aceh. Jadi kalau Sumatera itu tahu lah panggilannya. Abang, kakak gitu ya. Baik, sudah ya. Nah, baik. Berarti saya akan mencoba pelan-pelan ya membahas tentang ini. Nah, ini kita belum masuk metode uminya. Kita masih mengenal secara awal ya, makhorijul huruf. Namanya makhorijul huruf. Nah, kenapa kita buat di awal? Agar ibu-ibu paham ya tempat-tempat keluarnya huruf. Tapi kalau anak-anak itu biasanya kita mengajarkannya langsung. Karena metode umi ibu spesialisnya, ya spesialnya salah satu keunikan metode umi itu dia di jilid itu langsung kita praktekkan makhrajnya, sifatnya, ya
suatu siwarnya. Nah, itu kita praktekkan tanpa kita eja. Nah, alhamdulillah tanpa kita eja dan dengan secara langsung ya. Sebagaimana namanya umi. Umi itu kan kalau memberi makan ibu kan langsung kan. Nggak ini 1 sendok isinya ada nasi, ada ini berapa gram mau makan sekian. Enggak kan Bu, langsung gitu kan. Nah, kayak gitu metode umi. Jadi dia secara langsung dan penuh kasih sayang. Nah, jadi guru itu harus memberikan semua kekuatan, tenaga, pikirannya dan kasih sayangnya untuk mengajarkan para murid-muridnya. Nah, kita akan mulai Bu ya. Nah, pertama itu yang harus kita selesaikan adalah why. Kenapa kita harus belajar tahsin? Ini harus selesai. Begitu juga dengan kehidupan. Kenapa Allah menciptakan kita? Untuk apa kita diciptakan dan akan kemana setelah kita mati? Nah, pertanyaan mendasar ini harus kita jawab, Bu. Agar nanti kehidupan kita tidak mengambang. Begitu juga dengan Al-Quran. Ketika kita tahu tujuan kita mempelajari Quran, maka kita akan di sana ada keistiqomahan insya Allah. Dan bahkan kita tidak peduli ini gurunya perempuan atau laki-laki, selama dia ingin belajar dia tetap ngikut gitu. Ini kan di grup 7 tadi kan beberapa ini gurunya ustazah apa bukan ya? Kalau bukan ya udah saya keluar gitu. Nah enggak, tapi nggak masalah Bu, nggak masalah. Itu kan masalah kan perasaan kan, nggak masalah. Yang jadi masalah dia nggak mau belajar Quran. Nah itu masalah. Ya, kalau masalah guru tuh nggak masalah, itu masalah rasa. Nah ya, kayak gitu. Nah, ketika jawaban ini sudah kita jawab, why, pertanyaan mendasar sudah kita jawab, maka ke depan, Bu, insya Allah ya, rintangan apapun akan kita lewati jika kita ada satu jawaban, satu kunci, satu motivasi untuk diri kita. Nah, begitu ya. Nah, dan di dalam secara umumnya, insya Allah kami akan bahas di sini. Nah, mungkin pertemuan kedua nanti, ya, saya akan bertanya kepada Ibu, siapkan jawaban terbaik Ibu, dan jadikan jawaban itu ya motivasi tersendiri bagi Ibu, motivasi pribadi, dan dengan motivasi ini kita bisa istiqomah sampai akhir pertemuan. Siap Bu ya? Siap ya? Masya Allah. Masya Allah, Ustaz. Baik, ya. Kenapa kita harus memperbaiki atau belajar tahsin bacaan Al-Quran? Ternyata itu Bu, memperbaiki bacaan Quran itu merupakan suatu kewajiban. Karena kita mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran itu wajib. Karena itu wajib, maka ketika kita ingin mempelajari Al-Quran, ya harus ada alat cara kita membaca. Nah, alat ini, ya cara ini itu menjadi wajib. Karena ada kaidah mengatakan, ya ini dia, mala yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Nah, segala sesuatu kewajiban itu tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu itu. Nah, maka sesuatu ini menjadi wajib pula. Nah, begitu, Bu. Paham ya? Nah, pendapat para ulama mengatakan orang yang mempelajari Al-Quran ya, dengan tajwid itu hukumnya fardu kifayah, Bu. Fardu kifayah tahu ya? Mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah tahu ya? Nah, saya nggak perlu jelaskan lagi, itu fikihnya. Nah, kata ulama juga, orang yang membaca Al-Quran dengan tajwid, dengan ilmu tajwid, hukumnya fardu ain. Nah, ini fardu ain tahu ya? Ini berlaku untuk muslim, ya, secara individu. Artinya dia wajib untuk dirinya sendiri ketika dia membaca Al-Quran harus benar. Maka ilmu tajwid itu, atau disebut dengan tahsin, memperbaiki bacaan Quran itu menjadi kewajiban bagi kita. Nah, jika kita salah baca Al-Quran, maka kata Imam Ghazali atau Al-Jaziri, kan beliau ahli masalah ilmu tajwid, itu mengatakan bisa menyebabkan dosa jika kita ya larut di dalam kesalahan dan nggak mau belajar. Nah, Masya Allahnya, mungkin ya Allah berikan petunjuk dan hidayah serta taufiknya, ibu-ibu ada di sini karena berkat Allah masih mencintai kita sehingga kita bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Nah, dengan cara inilah kita satu-satunya mungkin bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Bu ya. Nah, paham ya sampai di sini Bu ya? Paham Bu? Masya Allah. Kita lanjut. Nah, kenapa kita harus belajar tahsin atau memperbaiki bacaan Al-Quran? Ini dia alasannya Bu. Salah baca, salah arti, atau salah makna.
Dan ini mengakibatkan fatal sekali. Bahaya. Nah, contoh nih, kita lihat ya. Di surah Al-Fatihah. Ya. Ayat kedua ini. Ini Bu, ayat kedua. Bacaan yang benar tuh seperti ini. Seharusnya kita membaca ayat kedua ini seperti ini, Bu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya sudah benar. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Tetapi ya, karena kita mungkin kurang ilmu, kita bacanya seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kalau kita baca seperti itu, artinya ya Allah, mengerikan, Bu. Segala kehancuran bagi Allah, Tuhan segala macam penyakit. Nah, kita berani mengatakan Allah itu segala kehancuran dan tempatnya penyakit. Nauzubillah. Nah, pertanyaannya, saya ingin bertanya kepada Ibu ya. Letak kesalahannya di mana, Bu? Ayo, jawab. Silakan. Bagi yang tahu, silakan menjawab. Huruf H sama huruf Ain. Nah, huruf H sama huruf Ain ya. Salahnya apa, Bu? Berarti diganti apa? H seperti ini ya. Nah, ada yang mengatakan H kecil, H besar. Terus ini Ain ya. Ain dengan Hamzah. Hamzah. Padahal kalau sekilas kita dengar suaranya sama gitu. Cara bacanya sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sekilas dari tulisan itu salah. Ternyata salah hurufnya, maka salah arti. Nah, ini berbahaya. Nah, selanjutnya kita ambilkan contoh selanjutnya. Ini biar kita kuat ya, pengen belajar tahsin. Jadi kita ambil contoh banyak insya Allah di sini. Salah baca, salah arti ya. Di ayat kelima, harusnya bacaan yang benar tuh seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tapi kita baca seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau kita baca seperti ini, nauzubillah min dzalik ya. Mungkin pantas selama ini, Bu. Kita sholat, kita baca Al-Fatihah, yang harapannya kita berdoa meminta kepada Allah, tetapi kita meminta kepada selain Allah. Apa artinya itu? Hanya kepada matahari kami menyembah dan hanya kepada matahari kami mohon pertolongan. Nah, yang salah yang mana, Bu? Yang nggak ada tasdid. Masya Allah. Tidak ada tasdid, hilang tasdidnya. Tasdid aja hilang, maka artinya, astagfirullahaladzim. Ya, kita nyembahnya matahari, Bu ya. Mintanya matahari. Pantes selama ini kehidupan kita susah, padahal kita sudah sholat. Ternyata di dalam sholat kita mintanya sama matahari. Astagfirullah. Bagaimana kalau kita malam? Matahari nggak ada. Waduh, nggak bisa ngasih dong matahari ya. Karena mataharinya cuma siang saja ya. Baik, selanjutnya. Ya. Nah, coba Ibu lihat. Sekarang saya tanya langsung. Dari kedua ini, yang benar yang mana? Sebelah kiri layar atau sebelah kanan layar? Sebelah kanan layar. Ayo Bu, nggak apa-apa, salah. Namanya belajar ya. Sebelah kanan layar yang benar. Yang warosuluh, yang betul. Warosuluh ya, Masya Allah, benar sekali Bu, warosuluh. Kenapa warosuluh? Nah, kita langsung ya lihat artinya saja. Sungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Tetapi kita baca warasulih pakai kasroh. Maka artinya sesungguhnya Allah berlepas diri dari musyrik, orang-orang musyrik dan Rasulnya. Masa Allah berlepas diri dari Rasul? Nah, itu mustahil ya. Nah, letak kesalahannya di mana, Bu? Yang satu Harokat namanya ya. Harokat. Ini kasroh dan ini doma. Nah, ketika kita salah baca saja ya, harokatnya salah, maka artinya kita salah makna. Wah, ngeri Bu ya. Masya Allah. Nah, selanjutnya. Ya, selanjutnya ini. Salah baca, salah makna.
Baca yang benar itu seperti ini, Bu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, kita berhenti di sini. Tetapi kita baca seperti ini. Fa'lam annahu la ilaha illallahu wal mursalat. Ya. Nah, ini kesalahannya kira-kira apa, Bu? Berhentinya. Ya, ibtida dan waqaf ya. Masalah berhenti dan lanjut. Ternyata berhenti dan lanjut itu akan mengakibatkan salah makna. Ya. Kalau kita berhenti di la ilah, baru kita lanjut illallah, maka ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan. Wah, ngeri nih. Kita udah jadi ateis nih kalau gini. Tidak mengakui Tuhan. Nah, makanya kita harus berhenti di tempat yang sesuai. Dan ini ada ilmunya. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Baru kita lanjut. Wal mursalat. Begitu, Bu. Paham ya? Iya. Baik, insyaallah kita lanjut. Ini juga salah baca, salah arti. Nah, saya ingin tanya nih, yang benar yang mana, Bu? Yang benar. Atas apa bawah? Ayo, Bu, atas apa bawah? Nggak apa-apa, Bu, jawab aja. Biar seru gitu. Atau nih yang bisa jawab ini kasih sepeda nih. Yang Atas apa bawah? Yang benar itu yang atas, Bu. Tas turun. Orang-orang yang bersyukur ya. Agar kamu bersyukur. Kalau tas turun itu artinya kalau nggak salah penyakit. Nah, itu artinya benar tas turun. Nah, kesalahannya ini di mana letaknya? Salahnya di sin dengan sin ya. Titiknya aja, Bu. Kita salah baca titik, ternyata salah makna. Ngeri banget baca Arab. Inilah kehebatan bahasa Arab. Oke, selanjutnya. Tadi kita cari yang benar. Sekarang kita balik. Yang salah. Nah, biasanya manusia nih suka nih cari kesalahan nih. Gampang sekali ya. Nah, kita cari ini. Yang salah yang mana, Bu? Atas apa bawah? Yang bawah. Atas. Yang salah yang Yang bawah. bawah. Allah. Oke, Ibu yang lain ada Yang yang atas, yang salah. Yang atas ya. Atas. Yang salah, yang atas. Karena nggak mungkin kan, nggak mungkin Allah itu menyalahi janji. Nah, tapi kalau presiden, kadang-kadang menyalahi janji, kan gitu. Jadi Allah nggak mungkin menyalahi janji. Nah, terus letak kesalahannya di mana ini? Ada tanda merah. Di Lam alif sama panjang lam. ya, di panjang namanya. Mat ya. Mat. Mat. Nah, kalau kita baca salah panjangnya saja, ya ukuran kadar panjangnya itu bisa akan mengakibatkan salah arti. Seharusnya kita baca seperti ini. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi kita baca seperti ini. Innallaha la yukhliful mi'ad. Maka salah, Bu, arti. Maka panjang pendeknya pun harus kita perhatikan. Kalau ada seorang laki-laki yang dia sangat memperhatikan panjang pendeknya, bagaimana dia dengan wanita? Pasti akan diperhatikan, Bu. Masya Allah. Nih bagi yang jomblo nih. Subhanallah. Baik, lanjut, Bu ya. Sampai di sini paham ya? Jelas, Bu ya? Nah, inilah pentingnya kita mempelajari tahsin. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, Bu ya. Masya Allah. Barakallah. Nah, selanjutnya, ini yang tak kalah penting lagi, Bu. Keutamaan orang yang belajar Al-Quran. Nah, sebelum saya masuk ke hadis ini, ya, saya ingin membawa Ibu itu gambaran bagaimana Allah dan Rasulullah memberikan motivasi yang sangat luar biasa kepada orang yang ingin belajar Al-Quran. Ya, masih ingin ini. Nah,
Ibu bisa lihat ya di Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 204. Ya. Di situ dikatakan faida quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka perhatikan ya. Fastami'u, maka dengarkan dan perhatikan. La'alakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat, kata Allah. Nah, ketika kita ingin belajar ya, belum kita mulai, kita mendengarkan saja para qori membaca Quran, ternyata itu mendapat rahmat, Bu. Belum berhubungan. Masih berhubungan antar yang orang lain yang membacanya. Itu sudah dapat rahmat dari Allah. Begitulah hebatnya, Bu, ketika kita kembali ke Quran. Lalu kita ingin belajar Quran nih, seperti ini nih. Ya. Dan kita diberikan motivasi oleh Allah, oleh Rasulullah, ya. Apa kata Allah? Kata Rasulullah di surah hadis At-Tirmizi. Rasulullah bersabda di situ, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, ya, maka baginya satu kebaikan. Ya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan itu kata Allah dibalas dengan 10 kebaikan. Ya. Dan hebatnya, Bu, tidak berhenti di sini. Rasulullah melanjutkan, wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakin akan tetapi aku mengatakan, kata Rasul, alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Jadi ketika kita baca alif lam mim di surah Al-Baqarah itu ayat pertama, maka kita mendapatkan 10 1 kali 10 berapa, Bu? 10 ya. Jadi itu ada 3 alif kalikan 10, Bu. Berapa, Bu? 30. Masya Allah. Ganjaran pahalanya itu 30 kali lipat, Bu. Nah, itu yang bisa baca, Bu. Alif lam. Tapi bayangkan, bagi kita yang baru belajar nih, tentu kita susah mengucapkan alif misal, atau mimnya nggak sempurna, alif lam mim. Gitu ya. Kita bacanya Bagaimana orang yang seperti ini? Kata Rasul ya, di hadis di hadis Muslim, wa yatata'u fi wa huwa alaihi sakun falahu ajran. Orang yang terbata-bata, gagap dia membacakan Al-Qur'an atau sulit mengucapkan hurufnya, falahu ajron, maka dia diberikan 2 pahala dari orang yang bisa membacakan. Berarti tadi 1 dilipat gandakan 10, ini berarti 1 dilipat gandakan 20. Jadi kita baca alif lam mim itu tidak sempurna, maka pahala kita 60. Masya Allah. Coba Ibu bayangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada berapa huruf, Bu? Ada yang tahu? Ada 19 huruf. Coba kalikan, Bu, 19 huruf kali 10. Udah 190 kan? Masya Allah. Kalau kita salah membacanya, nggak benar makronnya, nggak benar sifatnya, dikalikan, Bu, 20. Masya Allah. Nggak terhitung ya. Itulah hebatnya. Allah memberikan gambaran pahala bagi orang yang belajar Quran. Nah, bayangkan bagaimana kita menghafalkannya, Bu. Masya Allah. Bagaimana anak kita nanti hafal Quran. Dia akan bisa membawa 7 keturunan sampai 10 keturunan yang dijamin masuk neraka, diangkat sama dia, masuk ke dalam surga. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan kita bisa memiliki keluarga penghafal Quran, Bu, ya. Allahumma amin. Nah, dan hebatnya ternyata Al-Quran ini adalah syafaat, ya, yang akan memberi pertolongan bagi orang yang membacanya. Di sini kita lihat, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Nah, inilah motivasi kita agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dengan sebab apa? Kita membaca, belajar Al-Quran. Dengan Al-Quran itu dia akan memberikan syafaat kepada kita kelak. Mohon maaf, Bu, ya, izin. Baik, sampai di sini paham, Bu, ya? Sudah termotivasi, Bu, ya? Mudah-mudahan. Semangat ya, kita belajar Qurannya. Baik, nah di sini insya Allah kita akan mulai. Kita akan cek kualitas bacaan kita di surat ini.
Ada yang tahu Bu ini surat apa Bu? Al-Fatihah. Al-Fatihah ya. Nah ini Al-Fatihah. Ada yang belum hafal Al-Fatihah? Saya rasa sudah semua Bu ya. Nah yang jadi pertanyaannya adalah umur berapa Ibu hafal Al-Fatihah? Ayo, ada yang bisa jawab? Kira-kira umur berapa hafal Al-Fatihah? Nggak tahu ya? Tahu-tahu hafal aja ya? Masya Allah, kayak gitu hebatnya. Tahu-tahu hafal aja. Nah, apakah Al-Fatihah kita sekarang itu sudah benar bacaannya? Nah, ini kita akan coba Bu perbaiki ya. Tentunya dengan standar metode Umi. Nah, Ibu jangan khawatir metode Umi ini. Insya Allah sudah bersanad Bu, sampai kepada Rasulullah SAW dari ulama Damaskus. Nah, begitu. Jadi pun bagi orang-orang yang mengajarkan metode Umi ini, dia nggak sembarangan mengajar Bu. Dia ada sertifikasinya. Nah, Ibu mungkin sudah paham ya. Dia dapat sertifikasi guru. Ya, sertifikasi itu dia lulus semua bacaannya, makronya, sifatnya, dan bahkan diajarkan cara mengajar. Nah, itu sudah kita dapati alhamdulillah di Rumah Quran Tazkiyah ini. Jadi Ibu jangan khawatir tentang kualitas. Insya Allah itu benar jalannya. Baik, kita akan mulai. Nah, saya akan pandu terlebih dahulu Bu ya. Dari taut sampai ayat ke-7. Nah, namun sebelum itu ada sedikit hal yang ingin saya jelaskan atau kuatkan bagi Ibu yang mungkin sudah tahu tentang surah Al-Fatihah ini. Karena ada berbagai perbedaan pendapat soal di surah Al-Fatihah. Ya, mungkin Ibu bisa dengar di sholat berjamaah ya di imam. Ada yang mengatakan, ada yang membaca basmalah ya secara jahar kan. Dia basmalahnya jahar. Ada juga yang langsung alhamdulillah yang jahar. Basmalahnya disir. Ada juga yang tidak menggunakan basmalah, tapi kita nggak tahu kan itu jahar apa atau sir gitu. Nah, kira-kira bagaimana Ibu menyikapi pendapat yang berbeda itu? Nah, ini yang akan saya sedikit berikan uraiannya agar Ibu tidak salah paham dan tidak, maksud kita, kekhawatiran kita kan. Gara-gara surah Fatihah ini kita bisa berdebat antar muslim. Nah, menjatuhkan antar muslim, bahkan mengkafirkan. Itu na'udzubillah. Nah, saat ini terjadi gitu. Mengadu domba. Nah, jangan sampai itu terjadi, maka kita perlu ilmunya. Ini sedikit gambaran saja ya. Nah, para ulama sepakat mengatakan Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Ya kan 7 ayat. Ini 7 ayat. Yang membedakan pendapat adalah apakah basmalah ini termasuk dari surah Al-Fatihah atau dia tidak termasuk. Nah, ini sebagai selingan saja, selingan antar surat kata para ulama. Nah, makanya jangan heran ketika orang tidak mengatakan basmalah termasuk Al-Fatihah, maka basmalah ini tidak dibacakan. Dan itu sah saja. Nah, ada yang mengatakan basmalah, tapi dia basmalah dalam ayat pertama, tapi tidak boleh dibacakan, dijaharkan, tapi disirkan. Nah, begitu. Ada juga yang harus dijaharkan. Nah, itu kita sudah paham. Dan pendapat ini semuanya sah. Semuanya salah. Yang tidak sah, orang yang tidak baca Al-Fatihah di dalam sholat. Nah, itu tidak sah. Itu tidak sah. Ya, dia membaca apa begitu. Nah, kalau misalnya Bu, basmalah ini bukan termasuk dari suratul Fatihah. Berarti ayat pertamanya alhamdulillah. Nah, kira-kira pertanyaannya, di manakah ayat ke-7 dan ke-6-nya? Ada yang tahu nggak, Bu? Bu, ayat ke-6-nya mana? Kalau ini ayat ke-7, berarti ke-6-nya mana? Bu, nggak apa-apa, Bu. Ayat ke-6-nya apa? Yang mana ayat ke-6? Ini Ihdina ini kan ayat ke-5, karena memang ayat satunya kita pindahkan ke Alhamdu. Jadi kan Alhamdu 1, Ar-Rahman 2, Malik Yaumiddin 3, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4, Ihdina Shirat 5. Nah, berarti ini Shiratal ladzina an'amta 'alaihim 6 atau 7. Nah, kira-kira cari yang 6, yang 7 yang mana?
Bingung Bu ya? Nah, saya kasih tahu nih Bu. Mudah-mudahan benar. Nah, ayat ke-6-nya itu di sini Bu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Di sini tuh kalau Ibu lihat di Al-Qur'an ada alif lam di atasnya. Alif lam. Nah, baru ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu ayat ke-7. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin 7. Makanya nggak heran ada orang yang berhenti di sini. Alaihim berhenti. Berarti itu ayat ke-6. Terkadang atau memang nafasnya nggak bisa. Nggak sampai ke waladdallin. Nah, ini kita akan tuntaskan. Nah, begitu Bu ya. Sekilas terkait tentang Al-Fatihah. Oke, sekarang kita sebagai penutup kita akan coba bacakan Al-Fatihah. Nah, harapan kami nanti Ibu bisa mengulangnya di rumah untuk pertemuan selanjutnya. Nah, pertemuan yang kedua itu hari kapan ya, Bu? Ada yang tahu nggak? Pertemuan kedua. Rabu ya. Masya Allah, ingat ya, Rabu di jam yang sama ya. Nah, di hari Rabu nanti insya Allah, kalau waktunya ini nggak cukup, nanti kita akan lanjutkan Al-Fatihahnya satu persatu, ya, bacanya di hari Rabu. Sekarang saya akan kasih sedikit gambaran cara baca Al-Fatihah yang benar. Jelas ya, Bu? Oke, saya mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, biar Ibu langsung ingat, selain didengarkan, mari kita praktekkan. Saya ulangi sekali lagi ya, habis itu kita baca secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo Bu, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa Bu, dengan nada yang sama. Karena nada umi ini dia membantu kita agar bacaan kita benar dan panjangnya tepat. Jadi dengan nada Bu, karena itu akan membantu. Spesial memang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari Bu. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah ya. Nah, ini insya Allah ya, karena sudah jam 16.44, 1 menit lagi. Di ayat ke-7 ini Bu, ada 3 cara bacaan. Ketika kita tidak
apa namanya, napas kita tidak sanggup. Yang pertama yang tadi ya, bacanya langsung. Nah, langsung tanpa berhenti, tetapi waladhdallin ini harus sampai, Bu. Waladhdallin ini dia wajib 3 ayunan atau 3 alif. 3 alif itu 6 harokat. Jadi seperti ini, Bu. Waladhdallin. Nah, jadi dia 6 ayunan, 3 ayunan. Kalau di Qudumi itu kita menggunakan ayunan. Ya. Tapi kalau hukum itu 3 alif, ya, 6 harokat. Dan ini sepakat ulama, tidak ada perbedaan, memang wajib 3 ayunan. Ya. Gitu. Lalu yang kedua, di alaihim yang pertama ini, Bu, berhenti. Ya, berhenti. Nah, ini cara yang kedua. Siratal ladzina an'amta alaihim. Berhenti. Tarik nafas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu yang secara umum. Ya, secara umum seperti itu. Nah, ini yang digunakan metode umi, Bu, yang ketiga. Ya. Berhentinya di alaihim yang kedua. Alaihim yang kedua, lalu dilanjutkan ghairi. Ya, karena ini nggak ada tanda wakaf, jadi dilanjutkan ghairil maghdubi alaihim. Saya contohin ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Balik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Begitu. Nah, insya Allah besok kita akan perkuat lagi, Bu, ya. Nah, dan itu tadi sekilas cara baca Al-Fatihah. Nah, insya Allah kita akan dalami. Dan ini juga ketemu nanti di jilid ketiga, insya Allah. Jadi kita lebih perkuat. Karena Al-Fatihah ini merupakan rukun dari sholat. Dan bacaannya wajib benar. Jika tidak ada kefasid, ya, fasid ya. Tidak membatalkan, tetapi dia kurang sempurna sholat kita karena Al-Fatihahnya tidak sesuai yang diharapkan Allah dan Rasulnya. Sampai di situ, Bu, ya. Nah, insya Allah kita akan lanjut besok. Ya, lanjutnya besok. Dan setelah Al-Fatihah selesai, nanti kita akan lanjut di Makharijul Huruf. Nah, mungkin pertemuan pertama ini itu saja dulu. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Jelas, Bu, ya? Masya Allah, jelas. Oke. Nah, ketika ditutup juga ada ininya, standarnya. Nah, kita tutup juga sama dengan doa. Saya akan pimpin sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Lalu kita ucapkan Shadaqallahul azim, baru Allahumma arhamna bil Quran. Begitu, Bu. Bisa, Bu, ya? Nah, ketika Allahumma arhamna bil Quran, baru kita tutup lagi subhanakallahumma bihamdika. Doa kafaratul majelis. Baru walhamdulillahirabbil alamin. Nah, baru selesai. Nah, gitu ya. Kita mulai ya. Sikap berdoa, tangan di kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Sadaqallahu Allahumma rahmatna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma zakkirna ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata salah. Nah, sebelum kita tutup, kita foto dulu, Bu. Nah, ini foto ini kan wajib ya, Mas. Bu Indah, boleh? 2, 3, senyum, Bu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Subhanallah.